MK sedang dalam mode unpredictable alias susah ditebak. Manuvernya bisa berbeda dalam waktu singkat, seperti yang pernah dikatakan salah satu hakim MK, Saldi Isra, saat memberikan dissenting opinion pada Senin lalu. Dia bilang MK bisa berubah pendirian dan berubah sikapnya dalam waktu singkat. Mari kita tunggu apa keputusan MK. Nasib Prabowo berada di tangan MK. Kalau gol, siap-siap saja kita saksikan gebrak meja level maksimum. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Anies Caimin dan Ganjar Mahfud sudah resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai capres dan cawapres. Otomatis tinggal Prabowo yang belum, karena cawapresnya masih belum jelas. Konon kabarnya Prabowo bimbang, sedang dalam dilema berat karena ada banyak drama tarik ulur dan perdebatan tensi tinggi untuk menentukan satu dari dua nama cawapres. Mereka bahkan bilang mau tunggu Jokowi pulang ke Indonesia untuk membicarakan hal ini. Entah benar atau tidak, mereka seolah mau menegaskan kalau cawapres Prabowo akan dibicarakan bersama Jokowi. Mungkin ini ada kaitannya dengan Gibran. Kalau melihat kabar burung yang beredar, ada dua nama potensial yaitu Erick Thohir dan Gibran. Setelah proses pendaftaran selesai, akan dilanjutkan dengan tes kesehatan. Ganjar dan Mahfud MD dijadwalkan menjalani tes kesehatan pada hari Minggu di RSPAD. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan keduanya sangat siap menjalani tes kesehatan karena keduanya sangat fit. Lalu dia menyindir seseorang yang mungkin bakal grogi dan deg-degan dengan tes kesehatan. Dia tidak bilang siapa orangnya, tapi kita semua tahu siapa yang dimaksud. Kalau takut tes kesehatan, artinya ada kekhawatiran kesehatannya tidak cukup bagus. Siapa lagi kalau bukan Prabowo? Anies dan Caimin sudah pasti fit. Kalau Prabowo, lain lagi ceritanya, karena barusan dia berulang tahun yang ke-72. Bagi sebagian orang, dia sudah terlalu tua, belum lagi rumor soal kesehatannya. Saya sempat baca berita di media. Di situ dikatakan peneliti politik dari ISEAS, Yusof Ishak Institute Singapura. Dia mengaku khawatir dengan kesehatan Prabowo jika menjadi presiden. Jika memburuk, bukan tidak mungkin kekuasaan malah akan beralih ke Gibran, seandainya wakil presidennya Gibran. Alasan dia ngomong begitu adalah karena Prabowo sudah berusia 72 tahun. Dia juga bilang Prabowo pernah 2 kali kena stroke. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi itu yang dia katakan. Yang saya tahu Prabowo pernah menderita vertigo dan pernah dirawat oleh dokter Terawan. Jadi menurut orang ini, dengan meletakkan beban negara ke pundak orang yang pernah punya masalah kesehatan, ini menjadi pertanyaan. Apalagi Gibran masih minim pengalaman. Kalau misalnya posisi Prabowo diambil alih Gibran, bukankah itu menjadi masalah besar buat negara ini? Tapi ini bukan halangan utama buat Prabowo. Toh, selama Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Prabowo lolos tes kesehatan. Masih kuat pidato berapi-api, masih kuat gebrak meja sambil teriak anti asing, pernah tinju meja di depan PA 212. Tapi ada satu hal yang harus diwaspadai oleh Prabowo. Setelah kita dikejutkan oleh putusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun untuk ikut Pilpres, masih ada gugatan lain yang akan diputuskan oleh MK. Ini kebalikan dari gugatan sebelumnya, yaitu gugatan usia maksimal capres dan cawapres. Ada satu penggugat dan 3 orang lainnya yang berharap batas usia capres atau cawapres adalah 70 tahun. Menurut dia, usia menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin. Ada penggugat lain yang meminta agar orang yang sudah 2 kali nyapres tidak diperkenankan lagi untuk nyapres ketiga kalinya. Kemudian ada 3 orang lainnya yang melakukan gugatan dengan kriteria berbeda. Mereka meminta agar batas usia maksimal capres adalah 70 tahun dan tidak pernah terlibat pelanggaran HAM.
Ada lagi gugatan agar usia minimal capres dan cawapres adalah 25 tahun. Bahkan ada yang meminta agar minimal 21 tahun. Semua gugatan di atas akan diputuskan nanti pada Senin depan. Permohonan usia capres maksimal 70 tahun, tidak boleh nyapres ketiga kali, dan tidak terlibat pelanggaran HAM. Ini jelas ditujukan untuk Prabowo. Kalau ada yang teriak ini adalah upaya penjagalan terhadap Prabowo, justru saya berpikir ini adalah efek dari gugatan sebelumnya yang meminta agar capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Setahu saya, di saat heboh banyaknya gugatan yang diduga untuk meloloskan Gibran, muncul gugatan tandingan yaitu untuk menghentikan langkah Prabowo nyapres. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Ada yang merasa gugatan usia capres 70 tahun adalah konyol, karena di negara lain banyak yang kepala negaranya lebih dari 80 tahun. Tapi bagaimana dengan kekonyolan putusan MK pada Senin lalu? Bukankah itu cukup gila dan aneh? Aturan diakali dengan kalimat asalkan pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Satu kalimat ini yang membuat kekacauan besar dalam sistem hukum kita. Jadi, kalau ada yang minta usia minimal diturunkan, jangan heran ada yang meminta batas usia maksimal. Kalau tidak ada yang menggugat usia minimal, sudah pasti tidak akan ada yang meminta batas usia maksimal. Satu pihak menggugat demi meloloskan Gibran, pihak lain menggugat demi menggagalkan Prabowo. Ini seperti hukum fisika, yaitu hukum aksi dan reaksi. Dalam politik, apapun bisa terjadi. Kita boleh optimis, tapi seringkali kita syok dan kaget dengan manuver-manuver yang awalnya dianggap tidak mungkin. Contohnya putusan MK yang menguntungkan Gibran. Dulu banyak yang tetap optimis. Tidak mungkin MK berani bermain api. Tidak mungkin MK akan meloloskan gugatan. Nyatanya semua terjadi. Dalam politik, momen gila itu adalah hal yang biasa. Makanya saya yakin banyak yang khawatir dengan gugatan selanjutnya yang menargetkan Prabowo. Pendukung Prabowo bisa saja pakai logika kepala negara lain banyak yang jauh lebih tua. Misalnya Presiden Amerika Joe Biden atau Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri Malaysia meskipun usianya lebih dari 90 tahun. Tapi mereka lupa MK bisa bergerak zigzag dan akrobat menembus langit. Sudah ada bukti di gugatan sebelumnya. Apalagi konon ada kabar. Ada kekuatan yang berusaha mendorong Gibran menjadi cawapres dan Prabowo sedang dilema. Kalau salah ambil keputusan, silap-silap bisa kacau semuanya. Saya tidak bisa cerita terlalu jauh. Biarlah nanti waktu yang akan membuktikan. Yang jelas, posisi Prabowo belum terlalu aman. MK sedang dalam mode unpredictable alias susah ditebak. Manuvernya bisa berbeda dalam waktu singkat, seperti yang pernah dikatakan salah satu hakim MK, Saldi Isra, saat memberikan dissenting opinion pada Senin lalu. Dia bilang MK bisa berubah pendirian dan berubah sikapnya dalam waktu singkat. Mari kita tunggu apa keputusan MK. Nasib Prabowo berada di tangan MK. Kalau gol, siap-siap saja kita saksikan gebrak meja level maksimum. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.